Seorang pria menemukan setumpuk paket di sebuah pulau terpencil. Dengan penuh semangat, ia membuka kotak pertama. Di dalamnya terdapat DVD dari seorang aktris terkenal Jepang. Pria itu sangat kecewa dan melemparkannya ke samping. Lalu ia membuka kotak kedua, yang berisi sebuah bola voli. Melihat tanda tangan di atasnya, ia berpikir nilainya mungkin setara dengan sebuah apartemen di kota besar. Tapi tetap saja, setelah sekilas melihat, ia membuangnya juga. Kotak ketiga berisi sepasang sepatu seluncur es. Ia memperhatikan pisau di bawah sepatu itu dengan seksama, dan langsung memikirkan berbagai cara untuk memanfaatkannya. Maka ia meletakkannya dengan hati-hati di tanah. Kemudian ia membuka kotak keempat, yang di dalamnya terdapat bungkusan besar berwarna hitam. Dengan harapan ada kejutan, ia membukanya juga. Tapi yang keluar adalah gaun malam wanita. Ia mencoba menempelkannya ke tubuhnya, tapi tidak muat. Saat hendak membuangnya, matanya tertuju pada renda yang tergantung di gaun itu. Setelah begitu lama hidup sendirian, pria itu mulai berpikir tentang kegunaan lain dari gaun tersebut. Ia pun membuat alat pancing sederhana dari renda itu. Dan tidak lama kemudian, ia berhasil menangkap ikan. Setelah sekian lama akhirnya mendapat daging. Ia pun sangat bersemangat dan langsung menyantapnya. Namun karena rasanya dan baunya yang menjijikan, pikirannya menjadi mati rasa. Saat itulah ia sadar betapa pentingnya api. Ia pun segera mencoba menyalakan api dengan menggesekkan kayu. Tetapi berjam-jam berlalu, api tak kunjung menyala, justru muncul lepuh besar di tangannya. Kepercayaan dirinya mulai runtuh. Tapi keinginan untuk makan membuatnya bangkit kembali. Kali ini ia mencoba teknik baru. Ia melubangi sebatang kayu dan mulai menggesek kayu lain di dalamnya. Meski suhu mencapai 40 derajat, ia terus berusaha. Tapi rasa sakit tak tertahankan membuatnya melempar kayu dengan marah. Barang-barang di sekitarnya ikut berhamburan. Ia pun melempar bola voli ke arah hutan. Melihat luka di tangannya membuat pikirannya agak tenang. Ia sadar bahwa jika menyerah sekarang, kematian pasti menantinya. Saat itu matanya melihat bola voli tadi. Terdapat bekas tangan berdarah di atasnya. Ia menggambar senyum di bola itu dan menganggapnya sebagai teman. Setiap kali ingin menyerah, ia melihat bola itu dan bangkit lagi. Kali ini, usahanya membuahkan hasil. Ia melihat percikan api pertama. Segera ia meniupnya, tapi karena kurangnya oksigen, api padam. Kali ini, ia menggali lubang di tanah, menancapkan kayu, dan menaruh bahan mudah terbakar di tengahnya. Pekerjaan itu melelahkan, tapi ia tidak menyerah. Waktu berlalu, keringat menetes dari dahinya. Tapi akhirnya, usahanya berhasil. Kayu mengeluarkan percikan. Ia membungkuk, meniup, dan api menyala. Ia pun menarik kegirangan. Kini, ia bisa memasak. Namun, seiring waktu, semua itu menjadi membosankan. Makanan lezat pun terasa hambar. Jalan ini mulai menghancurkan mentalnya. Ia merasa mungkin dialah orang pertama di dunia yang akan mati karena kesepian. Tiba-tiba, ombak laut membawa sebuah pelindung plastik. Melihatnya, timbul ide yang berbahaya namun penuh harapan. Jika berhasil, ia bisa keluar dari pulau ini untuk selamanya. Dengan kapak yang ia buat dari sepatu seluncur, ia menebang pohon kelapa. Kulitnya dijadikan tali, dan ia menyatukan beberapa ranting untuk membuat rakit. Setelah rakit selesai, ia sangat bahagia. Ia memilih hari yang penuh badai dan meluncurkan rakit ke laut. Menghadapi ombak, ia mendayung sekuat tenaga. Tapi tiba-tiba, ombak setinggi 10 meter muncul di depannya. Pria yang sudah siap membuka pelindung plastik. Pelindung itu tidak hanya menahan angin, tetapi juga ombak. Ia tidak percaya bahwa ia bisa menaklukkan alam. Namun, ia telah meremehkan kekuatan laut. Cuaca berubah drastis dan badai besar menghancurkan rakitnya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyaksikan dengan pasrah. Ia pun terbaring di atas rakit yang hancur. Keinginan untuk hidup menghilang, dan ia hanya membiarkan dirinya hanyut bersama ombak.